P3K. Mengecek mengecek apakah saya terakomodir atau tidak, memang ini nanti sebagai tindak lanjutnya ketika sudah ada penetapan dari Menpan, kami akan merilis nama-nama yang memang disetujui, kemudian yang bersangkutan ini bisa mengetahui lebih detailnya ketika sudah bisa mengakses, akun SSC-ASN-nya. Dengan paruh waktu ini sebenarnya, sebuah tindak lanjut dari apa yang menjadi amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 nomor 20, di mana dijelaskan di pasal 66 bahwa non-ASN yang saat ini ada di instansi baik pusat maupun daerah ini wajib diselesaikan dan diberikan kejelasan status. Nah, di situ sebenarnya diberi kelonggaran oleh Menpan bagi yang tidak bisa diakomodir di dalam pengangkatan P3K penuh waktu, maka diberikan ruang dalam bentuk P3K paruh waktu, di mana ini regulasi atau kebijakannya tentu masih berproses ya, masih bertahap. Saat ini dari pusat itu yang terbit adalah mekanisme pengangkatannya atau pengusulannya serta penetapannya. Mengenai regulasi lainnya ini mungkin masih secara bertahap disusun oleh pemerintah pusat. Ya, kira-kira, untuk menyikapi situasi yang ada saat ini, sebenarnya langkah dari pemerintah pusat yang seperti ini sudah cukup memberikan ketenangan secara psikologis ya, karena orang itu kan butuh kejelasan status sebenarnya di situ. Baik. Nah, di siang hari ini ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bergabung. Mungkin untuk menyingkat waktu bisa ya, kita langsung ke pertanyaan mawon ya, Mbak Febri dan Mbak Ita ya. Baik, kita ke pertanyaan kawan-kawan kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Pak Imron di Dekayu. Selamat siang Mbak Febri dan Mbak Ita, izin bertanya di acara Talkshow siang hari ini. Saya mewakili Forum Tenaga Honorer Kependidikan tingkat SD SMP Negeri Kota Pekalongan. Pertanyaan saya, pengangkatan penuh waktu apakah dilihat dari masa pengabdian? Kemudian penempatan, paruh waktu di induk atau di unit masing-masing. Kemudian bagaimana cara mengecek P3K paruh waktu? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Pengangkatan paruh waktu dilihat dari masa pengabdian kah? Kemudian penempatannya bagaimana dan cara mengecek P3K paruh waktu bagaimana? Monggo Mbak Peti, Mbak Ita. Ya, memang kalau untuk, guru maupun tenaga kependidikan atau tendik ya istilahnya, ini tidak terlepas dari sebuah sistem yang disebut Dapodik. Jadi sistem ini dari Kementerian Pendidikan, yang kemudian terintegrasi dengan sistem yang ada di BKN, yang mana di dalam proses pengusulannya ini, memang mensyaratkan bahwa untuk guru maupun tendik yang diusulkan itu harus sudah terdata di dalam Dapodik. Jadi prinsipnya sebenarnya masa kerja itu memang kalau secara ketentuan itu minimal 2 tahun bekerja terus-menerus dan aktif, masih aktif. Nah, mengenai apakah itu kemudian masa kerja dipertimbangkan atau tidak, itu nanti dari sistem Dapodik ini yang akan mengolah, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai penempatannya pun, di dalam proses usulan kemarin khusus untuk yang guru, itu kita tidak bisa mengatur penempatannya. Jadi semuanya itu pasti penempatan di Dinas Pendidikan. Nah, mengenai nanti posisinya ada di mana, itu kembali di data Dapodiknya, yang bersangkutan posisinya ada di sekolah mana, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai Mengecek P3K. mengecek mengecek apakah saya terakomodir atau tidak, memang ini nanti sebagai tindak lanjutnya ketika sudah ada penetapan dari Menpan, kami akan merilis nama-nama yang memang disetujui, kemudian yang bersangkutan ini bisa mengetahui lebih detailnya ketika sudah bisa mengakses, akun SSC-ASN-nya. Biasanya nanti, bagi yang memang dia lolos, tidak ada masalah, dia bisa membuka untuk memproses lebih lanjut usulan DRH. Kira-kira seperti itu. Justru DRH ini kami selaku admin, selaku pengelola di BKPSDM atau Panselda tidak bisa mengakses di situ. Mungkin Mbak Ita ada tambahan? Mbak Ita menambahkan? Mungkin menambahkan tadi informasi dari Ibu tadi terkait, penempatan ya. Untuk yang guru ini memang di usulan formasi kemarin untuk guru semuanya itu ditempatkan di Dinas Pendidikan. Melihat, pengalaman yang kemarin-kemarin terkait penempatan guru ini memang karena guru ini, penempatannya, maaf bukan penempatannya ya, mungkin, sifat datanya itu dinamis karena kan guru itu
dibutuhkan nggih. Jadi misal ada yang purna itu pasti harus langsung ada yang mengisi, seperti itu misal contoh kasusnya nggih, atau ada yang mutasi dan lain-lain itu kan, harus langsung ada yang mengisi karena kalau tidak kan nanti yang mengajar siapa, gitu nggih. Nah jadi nanti biasanya untuk penempatan guru itu nanti pada saat penetapan NIP-nya, itu nanti baru akan diambil data dari Dapodik yang kosong di mana nih, dan yang pasti itu memang diutamakan atau diprioritaskan guru yang ada di sekolah tersebut yang mengisi di sekolah tersebut apabila memang ada kebutuhan. Namun apabila tidak ada kebutuhan, nanti akan disesuaikan secara sistem biasanya oleh Kemendikbud melalui Dapodik dan aplikasi-aplikasi di Kemendikbud yang lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, masih di pertanyaan dari Forum Tenaga Honorer Kependidikan tingkat SD SMP Negeri Kota Pekalongan. Ini menanyakan, nanti ke depannya skema jam kerjanya bagaimana? Kemudian apakah status P3K paruh waktu sama dengan penuh waktu dari sisi hukum dan administrasi? Monggo Bu Febri. Ya, untuk skema pengaturan jam kerja, ini kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat juga ya, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana nanti, pengaturan-pengaturan yang lainnya. Namun secara umum, secara aspek hukum dan administratif, P3K paruh waktu ini statusnya sudah jelas, jadi ASN. Yang bersangkutan ini adalah ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN, terus, regulasi-regulasi lainnya, turunannya, termasuk di dalamnya ada PP yang mengatur kedisiplinan. Jadi, dengan beralihnya status dari non-ASN menjadi P3K paruh waktu ini tidak melepaskan dari kewajiban-kewajibannya yang sama seperti ASN yang lain. Bahwa misalnya harus memenuhi, apa namanya, perilaku kerja yang sesuai, terus kemungkinan ada aturan-aturan seperti bagaimana perkawinan, perceraian, dan lain hal, kira-kira seperti itu. Nah, mengenai nanti, informasi bagaimana jam kerja, terus pembagian tugasnya, dan konsekuensi lainnya ini tentu akan menyesuaikan dengan kebijakan yang nanti akan dikeluarkan setelah mungkin penetapan NIP nggih, Jadi saat ini belum ada ya? saat ini belum ada. Nggih, baik. Bisa menambahkan atau cukup? Pertanyaan cukup dulu. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya dari pendengar kita. Ini ada Pak Awa atau Mas Awan, Aliansi R4 Kota Pekalongan. Permisi, selamat siang. Saya mau bertanya, apakah ada data yang tertolak dari pusat? Mengingat DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat banyak yang ditolak untuk pengajuan P3K paruh waktunya. Terima kasih. Monggo Bu Febri Maita. Iya, memang fenomena P3K paruh waktu ini, eee eee, menjadi sebuah fenomena nasional, di mana kemudian muncul seperti aliansi, perkumpulan, dan sebagainya. Memang, teman-teman ini membentuk sebuah kelompok di mana sebenarnya tujuannya itu semua sama, bahwa ingin ada kejelasan status. Nah, memang beberapa daerah itu ada yang kemudian tidak mengusulkan beberapa, non-ASN yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi paruh waktu, dengan beberapa pertimbangan di antaranya kemampuan keuangan daerah. Nah, alhamdulillah untuk Kota Pekalongan, ini untuk teman-teman yang berstatus ini, R2, R3, R4 maupun sebagian R5, alhamdulillah di Kota Pekalongan ini terakomodir semua, karena di mana kebijakan dari pemerintah pusat bahwa di situ penggajiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang minimal sama dengan apa yang saat ini diterima, kira-kira seperti itu. Sehingga, untuk isu-isu yang berkembang di daerah lain tidak diusulkan, alhamdulillah untuk Kota Pekalongan ini, bisa kita proses usulannya kecuali untuk beberapa kriteria. Nah, mungkin beberapa kriteria yang tidak kita usulkan ini bisa dilengkapi Mbak Ita ya, Mbak, ya. Nggih, monggo langsung ke Mbak Ita aja ya. Silakan Mbak Ita. Iya. Jadi menambahkan, untuk yang tidak diusulkan itu seperti tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi saat kita mengusulkan itu kita pastikan menghimpun data dulu nih potensi yang bisa jadi paruh waktu. Untuk di Kota Pekalongan itu sendiri ada 2.407 potensi paruh waktu. Yang tadi, diusulkan 2.372. Nah, nanti yang tidak diusulkan itu seperti tadi yang saya sampaikan itu, eee ada yang sudah tidak aktif bekerja, jadi memang sudah tidak aktif bekerja di pemerintah Kota Pekalongan, jadi tidak kami usulkan. Lalu ada juga yang sudah meninggal dunia, itu. Lalu juga ada,
yang memang, belum ada kebutuhan di Kota Pekalongan itu untuk R5. Jadi untuk yang, kategori R5 itu adalah, pelamar lulusan PPG. Jadi, masih baru lulus PPG Prajab, lalu itu bisa diakomodir untuk mendaftar dalam kemarin seleksi P3K yang tahap 2. Nah, karena, disesuaikan nggih dengan kebutuhan, guru di Kota Pekalongan itu tidak semua R5 itu bisa diusulkan gitu. Jadi kami, hanya mengakomodir sebagian R5 untuk diusulkan. Iya, tapi yang R2, R3, R4 semuanya diusulkan? Kecuali ya itu yang tadi sudah tidak aktif dan sudah meninggal dunia. Iya, baik. Nah, kemudian masih pertanyaan dari Aliansi R4 Kota Pekalongan, apakah ke depannya paruh waktu ada kemungkinan mutasi instansi terkait penyesuaian kualifikasi pendidikan atau masih tetap seperti sebelumnya? Terima kasih. Monggo, Mbak Febri, Mbak Ita. Ya, jadi memang di dalam proses pengusulan dan penempatan untuk P3K paruh waktu, ini yang menjadi acuan yaitu adalah kondisi saat ini, yang bersangkutan existing-nya ada di OPD mana. Jadi, peluangnya 90% itu akan kami kembalikan ke OPD saat ini. Adapun nanti kemungkinan ada beberapa yang kemudian akan kita geser-geser atau pindahkan, tentu untuk mencukupi beberapa OPD yang, kekurangan tenaga. Misalnya kemarin ada yang resign atau kemudian keterima di, kota lain, ini kan harus kita ganti nggih. Kita akan melihat bagaimana komposisi atau kebutuhan di masing-masing unit kerja supaya ini bisa kita distribusi secara adil. Nah, mengenai bagaimana penggajiannya tentu akan kami sesuaikan dengan kondisi penggajian saat ini. Memang kebijakan pemerintah Kota Pekalongan ini untuk penggajiannya kita nanti sesuaikan dengan anggaran yang ada saat ini karena ada kemungkinan, teman di OPD A kemudian posisinya sama, di OPD B angkanya lain. Nah, itu sangat besar kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, kita akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada di tahun 2025 dulu. Mungkin nanti di 2026 atau 2027 akan kita kaji kembali. Jadi, apakah ada potensi untuk ke tempat lain ya kira-kira 10% lah. Ya, iya.